Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ahmad Jibril. Saya perwakilan dari kelompok 7 untuk tugas isu olahraga. Nah, di sini saya tidak sendiri, saya bersama kawan-kawan saya. Namun dalam video ini kawan-kawan saya tidak dapat berhadir. Nah, kawan-kawan saya sendiri ada yang bernama Wander Johan Felix Sumagraja dengan Suranta Girsa. Nah, di sini kami bertiga mengangkat sebuah isu yang sedang marak terjadi ini. Nah, teman-teman sekalian pasti sudah mengenal itu pacaran. Nah, jadi kami sendiri mengangkat isu yaitu tentang maraknya pacaran di dalam dunia olahraga dan dampaknya bagi performa atlet. Nah, sebenarnya pacaran itu apa sih? Nah, teman-teman pasti sudah tahu kan bagaimana apa sih pacaran itu. Ya, pacaran itu sebenarnya adalah suatu hubungan yang dijalin oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kalau dengan laki-laki dengan perempuan ini pastinya memiliki ketertarikan. Hubungan ini biasanya ditandai dengan interaksi yang lebih dalam karena dia lebih mengedepankan rasa kasih sayang dan pastinya tentunya berbeda dengan pertemanan biasanya. Pastinya kalau orang yang pacaran ini lebih sering berkomunikasi, lebih sering berbagi pengalaman untuk menunjukkan rasa kasih sayangnya terhadap pasangannya sendiri. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari permasalahan kami ini. Nah, pacaran di dunia olahraga telah menjadi fenomena yang menarik bagi para atlet ataupun banyak pihak lainnya, baik di kalangan atlet maupun masyarakat. Hubungan romantis di antara atlet seringkali dipandang sebagai bagian dari kehidupan sosial mereka yang dapat mempengaruhi performa mereka dalam kompetisi. Dalam konteks ini, penting untuk mengeksplorasi bagaimana hubungan tersebut dapat memberikan dukungan emosional atau sebaliknya menambah tekanan yang dapat berdampak pada kinerja atlet. Nah, di satu sisi, pacaran dapat memberikan motivasi tambahan bagi atlet. Dukungan dari pasangan dapat meningkatkan rasa percaya diri dan semangat juang yang sangat penting dalam menghadapi tantangan di arena olahraga. Misalnya, saat atlet Pablo Simonet dari Argentina melamar Maria Carey di Olimpiade Paris 2024 yang baru berlakon tahun ini. Momen romantis tersebut meningkatkan motivasi mereka dan menambah semangat juang dalam kompetisi olahraga karena mereka jadi semangat sama-sama ingin meraih medali. Nah, namun di sisi lain, konflik atau masalah dalam hubungan dapat mengalihkan fokus atlet dan mengganggu konsentrasi mereka saat bertanding. Oleh karena itu, memahami dinamika ini menjadi penting untuk mengetahui bagaimana pacaran mempengaruhi performa atlet secara keseluruhan. Selain itu, dengan semakin terbukanya pandangan masyarakat terhadap hubungan antar atlet, ada juga tantangan sosial yang perlu diperhatikan oleh si atlet dan pacarnya itu. Stigma atau tekanan dari publik terkait hubungan tertentu bisa menciptakan beban tambahan bagi atlet. Ini menunjukkan bahwa pacaran dalam dunia olahraga bukan hanya sekadar urusan pribadi, tetapi juga berkaitan dengan aspek profesional dan reputasi atlet di mata publik. Atlet seperti Liu Yuchen dan Huang Yaqiong dari Cina yang melangsungkan lamaran bulanan di Olimpiade Paris 2024 juga menghadapi stigma dan tekanan dari media dan masyarakat yang kadang-kadang sulit dibagi antara kehidupan personal dan karirnya olahraganya. Nah, untuk memahami fenomena ini lebih dalam, kita perlu mempertimbangkan faktor-faktor psikososial yang mempengaruhi perilaku atlet dalam situasi romantisme. Penelitian akademis telah menunjukkan bahwa intimasi antara atlet dan pelatih dapat meningkatkan motivasi berprestasi atlet, meskipun masih ada risiko konflik internal yang timbul dari hubungan tersebut. Dengan demikian, penting untuk melakukan analisis yang lebih mendalam tentang bagaimana hubungan romantis di kalangan atlet, apakah itu mempengaruhi kinerja mereka, serta bagaimana stigma sosial dapat memperburuk kondisi ini. Baiklah teman-teman sekalian, setelah saya menjabarkan tentang latar belakang permasalahan yang kami bawakan, di sini saya akan kembali menjelaskan tentang metode yang kami pakai untuk mendapatkan pembahasan kami.
Nah, untuk mendapatkan pembahasan dari pembahasan kami. Nah, metode yang kami gunakan untuk penelitian kami kali ini yaitu kami menggunakan metode kualitatif dengan bentuk atau pendekatan wawancara. Nah, jenis wawancara yang kami pakai itu jenis wawancara tidak terstruktur. Nah, jenis wawancara tidak terstruktur itu apa sih, teman-teman? Nah, wawancara tidak terstruktur itu adalah wawancara yang dimana kami sebagai pewawancara kami sudah memiliki topik atau garis besarnya. Ya, kalau kami sudah memiliki topiknya yaitu isunya maraknya pacaran dalam dunia olahraga dan dampaknya bagi performa atlet. Nah, kami memiliki topik itu dan kami menanyakan kepada narasumber kami dengan pertanyaan yang bebas, sehingga narasumber kami ini dapat menjawab dengan apa yang ada di luar kepalanya dan apa yang terjadi dengan dirinya sendiri, dengan bebas ibaratnya. Nah, pada kesempatan kali ini kami memakai narasumber sebanyak 8 orang dari berbagai kota, yaitu dari kota Medan dan juga kota Siantar. Nah, narasumber kami ini tidak hanya terdiri dari cowok, walaupun sebagian besar cowok, yaitu ada 7 orang cowok dan satu orang lagi cewek. Nah, umur rata-rata narasumber kami yaitu sekitar 18 hingga 22 tahun. Setelah di sini teman-teman tentunya sudah penasaran kan bagaimana hasil wawancara kami, sesi tanya jawab kami kepada para narasumber kami. Nah, berikut ini adalah videonya. Kelompok 7. Di sini saya bersama Bang Haikal atau nama panjangnya Muhammad Haikal Perwira yang merupakan seorang atlet taekwondo. Di sini saya sebagai pewawancara, di sini saya membawakan isu tentang maraknya pacaran di dalam dunia olahraga dan dampaknya bagi performa atlet. Nah, di sini saya akan bertanya tentang hal itu terhadap Bang Haikal. Nah, menurut Bang Haikal sendiri, gimana menurut abang yang mempunyai status pacaran ini, bagaimana menurut abang dampaknya itu bagi performa abang sendiri? Menurut saya sih kebetulan pacar saya itu orangnya itu positif gitu, jadi dia selalu mendukung saya kalau sedang dalam proses latihan atau pertandingan, itu selalu support saya. Nah, selama abang menjalani hubungan bersama pacar abang itu kan, nah di sisi yang positif itu apakah ada sisi negatifnya kayak atau gimana gitu menurut abang? Sebelumnya kan setiap hal itu kan ada sisi positif dan negatifnya. Kalau positifnya sih itu kayak misalnya saya lagi tanding tuh, atau saya lagi capek-capeknya latihan gitu, terkadang tuh kayak punya pacar itu dia bisa jadi teman saya gitu, buat teman cerita, buat berbagi keluh kesah gitu. Kalau sisi negatifnya sih kadang-kadang kalau lagi berantem gitu kan, itu bisa kadang-kadang buat mengubah mood pas latihan gitu. Tapi kebetulan saya masih bisa terkadang kayak membagi fokus antara latihan dengan pacaran gitu. Berarti menurut abang sendiri itu dia pacar itu ada dampak negatifnya, ada juga dampak positifnya. Ya. Cuman bagi abang sendiri lebih banyak pengaruh positifnya ya. Tergantung kita bawa dirinya kemana gitu. Oke. Itu aja kali ya. Oke, terima kasih kepada Bang Haikal setelah menyempatkan waktunya untuk saya wawancarai. Baik, di sini saya Wonder Jovius Raja dari kelompok 7 mengenai isu olahraga ingin mewawancarai teman saya yang seorang atlet, yang dimana kami mengambil isu bagaimana sih performa atlet itu berkembang di saat mereka berstatus pacaran dengan pacarnya. Baik, di sini ada teman saya namanya David Michael Supranta Tanigan, seorang atlet karate. Tentu dia juga baik, di sini saya ingin bertanya terhadap David yang sebagai seorang atlet karate. Bagaimana sih kau sebagai seorang atlet karate bisa fokus kepada pertandingan di saat kamu lagi bertanding ini? Ini kan membahas tentang
orang yang memiliki hubungan gitu ya. Bagaimana performa atlet untuk menjalani itu dalam suatu hubungan gitu kan. Itu jawabannya pasti tergantung karena hubungan itu kan tidak semuanya sama. Tapi yang saya alami itu, kami itu menjalin hubungan yang positif sehingga kami itu bukannya untuk saling merugikan tapi untuk saling support. Karena kan selain dari keluarga, kita pasti juga membutuhkan orang yang lebih spesial gitu kan, yang ibaratnya dia memiliki perasaan yang khusus untuk kita gitu, sehingga kita merasa lebih diprioritaskan gitu. Sehingga dalam benak seorang atlet, terutama saya gitu kan, jikalau misalnya menghadapi suatu pertandingan atau apa gitu, yang pasti dulu saya akan berkomunikasi dengan orang tua pasti kan. Tapi kita merasa kurang karena kita dah kayak sama orang tua itu ya hanya sebatas orang tua dan anak gitu. Dan kita membutuhkan ibaratnya perasaan yang lebih lagi, itu perasaan rasa sayang, rasa diperhatikan gitu kan. Dan kita membutuhkan yang namanya pasangan. Bagi saya, kami itu menjalin hubungan yang positif, yaitu saling mendukung. Ibaratnya apapun yang terjadi kami selalu support gitu, sehingga saya selalu termotivasi gitu. Karena selain dari keluarga, saya juga dimotivasi oleh orang yang saya sayangi khusus gitu. Karena kan orang tua dan pacar itu berbeda. Ibaratnya kita berpikir pacar ini sebagai orang yang ada sama kita itu di masa yang akan datang. Sehingga bagi saya itu baik sih gitu. Tapi tergantung juga, jika kalau misalnya atlet itu yang memiliki hubungan yang toksik, saling ya buruk gitu kan, saling membanding-bandingkan, itu pasti akan menurunkan performa atlet sangat drastis. Karena apa? Contohnya seperti ini. Ketika kita ingin menjalani suatu pertandingan dan kita latihan, tiba-tiba pasangan kita ini malah pengen sesuatu yang kita di situ juga nggak bisa memenuhi hal tersebut karena kita juga sibuk gitu, sehingga kita sudah terbebani dengan ya takut kalah, takut apa, dibebani oleh pasangan kita, sehingga itu sangat menurunkan performa dan menurunkan semangat. Jadi menurut saya, Jadi mungkin kamu sebagai atlet, pacar itu menjadi support system kamu lah ya. iya, Jadi penyemangat kamu tersendiri ya. iya. Jadi menurut kamu, apakah di dalam hubungan kamu dengan pacar kamu pernah merasa terganggu gitu dengan perhatian yang dia minta kepada kamu? Sampai sekarang belum, karena yang dibutuhkan dalam hubungan itu pasti komunikasi. Karena apa? Rata-rata hubungan itu ya apa namanya itu, rasa kepekaan gitu kan. Ibaratnya harus kasih kode-kode, harus kasih ya bahasa isyarat. Kita kan sebagai orang juga bukan seorang peramal kan gitu. Jadi kita juga wajib berpikir. Tapi kalau di hubungan saya itu kami langsung berkomunikasi. Ibaratnya ya aku butuh ini atau gini. Misalnya sebagai aku nih lagi latihan gitu kan, ditanya kabar langsung aku kasih. Karena kan itu juga sebagai ibaratnya suatu hal yang lumrah, karena kan rasa kecemasan ini pasti ada gitu. Jadi kita merasa ternyata aku diperhatikan ya bagaimana keadaanku gitu. Jadi bagi saya itu hal yang positif kalau ibaratnya rasa keingintahuannya, rasa ingin butuhnya pada kita itu, jika kita berpikir positif, kita akan merasa ternyata aku juga diperhatikan bagaimana kondisiku. Jadi intinya bagi kamu, komunikasi itu penting, tapi jangan sampai mengganggu apa kewajiban kita seperti atlet gitu ya. Iya. Baik, mungkin inilah hasil wawancara dari teman saya David. Sekian dan terima kasih. Malam, perkenalkan nama saya Suranta Zulkifli Sak. Saya dari kelompok 7 isu olahraga. Di sini saya mau melakukan tugas wawancara. Ya, tentunya saya mewawancara seorang atlet. Jadi, seorang atlet sudah ada di samping saya. Boleh Bang memperkenalkan nama saya? Baik, perkenalkan nama saya Sidonul Bantudi. Saya atlet dari klub Samtar Divisi. Oke Bang. Sebelumnya Bang, apakah Abang sudah mempunyai seorang pacar? Saya sudah mempunyai seorang pacar. Nah, apakah sudah mempunyai orang pacar? Jadi kami di kelompok 7 ini mempunyai isu tentang Pengaruh performa. Jadi kami dari kelompok 7 ini mengangkat isu tentang pengaruh performa atlet tentang pacaran. Jadi menurut dari Abang lah seorang atlet, apa pengaruhnya?
Kalau menurut saya pengaruh pacaran terhadap performa saya itu mempunyai dua dampak sih. Tapi yang bagi saya ada dampak positifnya. Jadi sebelumnya dua dampak tersebut adalah dampak positif. Jadi dampak positifnya itu saya merasa kehadiran pacar saya pada saat saya bertanding itu menambah performa bagi saya. Saya menjadi lepas permainannya gitu. Tapi ada juga dampak negatifnya. Terkadang saya terlalu memperhatikan diri saya kepada pacar saya sehingga latihan saya lupakan seperti itu. Nah, sementara pada saat saya melupakan latihan saya itu mengurangi performa saya seperti itu. Kira-kira seperti itu, Bang. Oh, berarti jadi kesimpulannya kemana itu, Bang? Jadi seorang pacar itu apakah sisi positifnya lebih banyak atau sisi negatifnya? Kalau menurut saya itu tergantung individunya ya. Tapi selama ini masih yang saya alami masih banyakkan sisi positifnya. Terlebih lagi baru-baru ini kami berhasil mengangkat trofi. Terlebih lagi kami baru-baru ini memenangkan turnamen di Spora Cup ya. Jadi pacar saya kemarin di situ nonton, jadi saya menjadi lepas permainannya seperti itu. Berarti lebih banyak lah dampak positifnya. Ya. Oke, terima kasih Bang ya. Sama. Oke, sekian dari hasil diskusi kami bersama atlet ini yang bernama Sidul Lubantogi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Jibril, saya perwakilan dari kelompok 7. Di sini saya ingin mewawancarai salah satu dari subjek untuk wawancara, yaitu bernama Muhammad Raisid yang merupakan atlet taekwondo. Nah, di sini saya mengangkat isu maraknya pacaran di dunia olahraga dan dampaknya bagi performa atlet. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada Bang Rashid. Nah, gimana abang ini kan ada status nih dengan ceweknya. Nah, menurut abang gimana performa abang setelah abang mempunyai pacar gitu? Kalau menurut saya, kalau semenjak ada pacar itu kayak semangat latihannya, nggak males-malesan, mensupport juga gimana kita latihan. Jadi kayak mau pengen latihan aja karena itulah ada pasangan, dia kan saling menyupport satu sama lain. Oh, kalau sebelumnya kalau boleh tahu pacarnya abang juga merupakan seorang atlet atau gimana? Iya, seorang atlet. Jadi sering kabar-kabaran lah gimana program latihannya atau apa gimana ya? Iya, program latihannya sering. Oke. Terus terkadang ada kendala nggak kalau misalnya lagi nggak mau latihan nih kan, lagi nggak mau latihan, nanti pasangannya biasanya nyemangatin atau nanti karena pasangan itu juga atlet dia malah juga ikutan bad mood gimana? Atau gimana? Kalau ada halangan itu pasti ya, kalau males-malesan ya itu ya tergantung pasangannya. Kalau pasangannya mau mensupport atau mau mengasih semangat ke kita, ya itu bisa jadi kita membuat semangat. Misalnya kita nih males, dianya semangat, terus dia ngajak kita tuh mensupport, ayo latihan, semangat, tapi mau juara gitu. Jadi kan yang laki-lakinya ini jadinya mau ngikut ke ceweknya, mensupport, jadi semangat buat latihannya, kan sama-sama ingin menjuara gitu. Oke, berarti pada intinya menurut abang dampak pacaran tadi membawa pengaruh positif bagi abang sendiri ya? Bagi saya positif. Oke, terima kasih bang atas wawancaranya. Oke, saya akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, di sini saya Wander dan Felix Sumanraja dari kelompok 7 Isu Olahraga ingin mewawancarai abang kita yaitu Bang Eko Sitio tentang menurut abang lah ya bang, bagaimana sih dampak bagi para seorang atlet tentang soal pacaran bang? Apakah pacar itu dapat menjadikan beban untuk dia, membuat tidak fokus kepada proses latihan dia untuk menjelang pertandingan yang akan dihadapi bang? Menurut abang gimana? Kalau menurut saya sih seorang atlet itu berpacaran biasanya memiliki dampak baik juga dampak buruk, karena bagaimanapun juga kan atlet juga manusia, mempunyai kehidupan pribadi juga. Tapi dampak baiknya yaitu dia punya motivasi sendiri untuk menjalani kehidupannya dan juga kehidupan atletnya. Tapi juga banyak juga dampak buruk yang bisa dihasilkan dari hal tersebut.
seperti misalnya membiarkan konsentrasi pada saat dia menjalani kehidupan aktifnya, itu juga berpengaruh banyak bisa kita lihat contoh dari atlet-atlet profesional seperti pemain bola kan yang rusak karir sepak bolanya gara-gara pacaran atau isu rumah tangganya seperti itu. Ya menurut saya seperti itu sih, ada dampak baiknya dan juga ada dampak buruknya. Berarti di jawaban dari abang kita ini memiliki dua inti dari jawaban itu, ada dampak positif dan ada dampak negatif. Berarti bang, dari seorang atlet juga, berarti ini tergantung seorang atletnya juga ya kan bang, bagaimana bisa mengontrol Keseimbangan kehidupan pribadinya dengan karir atletnya. Baik bang, terima kasih bang atas Ya, jawabannya bang. sama-sama. Mungkin itulah ya bisa kami atau saya berikan tentang bagaimana sih dampaknya seorang atlet jika pacaran. Sekian, terima kasih. Selamat malam, di sini saya mewawancarai kedua saya, yaitu yang pertama sama seperti atlet yang pertama, yaitu atlet bola voli juga. Jadi bang, perkenalkan namanya bang. Baik, perkenalkan nama saya Agustin Herman Dadahi dan saya berasal dari Santari VC. Santari VC ya bang ya. Jadi boleh bertanya bang, apakah abang sudah mempunyai seorang pacar? Untuk saya sendiri, saya sudah mempunyai pacar. Ya. Oke bang, di sini kami mempunyai tugas yaitu mewawancarai seorang atlet. Jadi kami mengangkat isu olahraga tentang apa efek dari pacaran lah bang. Apakah forma abang naik, apakah turun gitu lah bang? Untuk saya sendiri ya, tapi tergantung orangnya juga bang. Banyak orang juga di mana pacaran performanya malah meningkat, tapi ada juga yang performanya malah menurun. Saya sendiri, saya rasa performa saya lebih bisa hidup bermain saat di lapangan, apalagi saat di turnamen, jika saya punya pacar. Yang dimana kan kalau misal kita punya pacar itu dia pasti menonton kita dan ngasih kita support lah gitu bang. Jadi adrenalin diri saya sendiri juga menjadi meningkat, semangat saya juga menjadi lebih membakar. Saya kira begitu. Jadi berarti efek dari pacaran itu memberikan dampak yang positif ya bang ya? Ya, saya sendiri seperti itu. Jadi gak ada itu dampak negatifnya gitu, apa lebih fokus pacaran gitu apa? Untuk dampak negatifnya ya pacar kita itu harus inilah bang, harus bisa mengerti waktu kita, kapan bisa memberikan waktu bagi kita untuk latihan, bermain begitu, lalu kapan untuk dating time. Berarti sudah saling memaklumi ya saya? Iya. Oke bang ya, terima kasih atas waktunya bang ya. Oke baik, sekian wawancara kedua saya, terima kasih. Baik, di sini saya Wander John Felix Raja dari kelompok 7 Isu Olahraga ingin menanyakan atau mewawancarai kakak Ruth Laras mengenai tentang maraknya pacaran di dunia olahraga dan dampaknya bagi para atlet. Jadi kak, menurut tentang pendapat kakak lah, bagaimana sih tentang hubungan pacaran bagi seorang atlet menjelang pertandingan yang akan dihadapi kak? Menurut kakak setuju aja, itu suatu hal yang positif bagi atlet, karena menurut kakak itu bisa membuat atlet semakin termotivasi. Dari situ semangat untuk latihan, untuk mencapai juara, mencapai target itu bisa lebih efisien, bisa lebih tepat lagi. Jadi tidak selamanya ya kak, soal pacaran itu jadi dampak buruk ya bagi seorang atlet. Iya, menurut kakak sih itu positif ya, karena kita butuh dukungan juga selain dari orang tua, butuh dukungan juga dari orang lain ya. Kalau ada yang lebih dekat, apalagi itu pacar, ya bisa juga. Berarti pacar itu bisa dijadikan sebagai support system bagi kita lah, Iya. pribadi kita sendiri, seorang atlet itu ya kak. Iya. Baik, mungkin itu saja lah kak tentang mungkin jawaban dari kakak atau pendapat dari kakak mengenai isu yang kami bahas ini kak. Iya. Sekali lagi kak, makasih ya kak. Iya, sama-sama. Oke, selamat malam. Di sini saya akan mewawancarai atlet yang ketiga, sama seperti atlet ke-1 dan ke-2, yaitu
atlet bola voli. Jadi di sini saya sudah menjumpai sobat ini. Jadi Bang, apakah Abang boleh memperkenalkan namanya? Baik, perkenalkan nama saya Siti Manik. Saya seorang atlet yang sudah memenangkan beberapa turnamen di Sumatera Utara. Jadi boleh bertanya ya Bang ya, apakah Abang sudah menjadi seorang pacar atau kekasih gitu? Seorang kekasih ya Bang ya. Jadi di sini kami ada tugas dari olahraga Bang. Jadi kami mengangkat isu tentang bagaimana performa Abang jika mempunyai pacar. Jadi bagaimana Bang? Saya sudah memiliki seorang pacar dan mengaruhi pacar itu kepada atlet saya, yaitu dulu itu sangat tidak memiliki keuntungan karena dapat menyebabkan kita malas untuk latihan karena susah membagi waktu untuk dirinya. Tapi karena saya sudah sering memenangkan kejuaraan-kejuaraan dan itu membuat dia bangga, maka dapat meningkatkan performa saya karena dia mendukung saya dengan penuh, mendukung saya dengan latihan, selalu menonton saya ketika bermain, dan itu membuat saya menjadi lebih semangat untuk memenangkan turnamen-turnamen selanjutnya. Berarti jadi kesimpulannya itu Bang, dari dulu apa ya Bang ya, hancurlah performa ya Bang ya. Dulu sejak sebelum memiliki kemenangan itu tidak sangat hancur saya karena kasih saya tersebut. Tapi setelah saya memiliki beberapa kejuaraan memenangkannya, itu sebagai motivasi dan kebanggaan. Berarti jadi saling mendukung lah sekarang ya Bang ya. Oke, terima kasih ya Bang ya. Oke, terima kasih, sekian hasil wawancara saya. Ucapkan terima kasih. Nah, teman-teman sudah melihat kan hasil wawancara kami dengan beberapa narasumber yang kami cari. Nah, teman-teman sudah melihat dari beberapa narasumber mengatakan bahwasanya dampak dari pacaran itu ada dua, yaitu ada sisi negatifnya dan juga ada sisi positifnya. Dimana sisi negatifnya tuh banyak dijelaskan dan juga banyak juga tentang sisi positifnya yang dijelaskan. Nah, tetapi untuk mengoptimalkan sisi positif dalam berpacaran tadi, untuk mengoptimalkan performa si atlet, kami memiliki beberapa solusi atau kami memiliki rekayasa ide yang kami akan jabarkan dalam video ini. Berikut adalah videonya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu kita masuk ke dalam bab 4, yaitu rekayasa ide atau solusi. Solusi yang dapat kami berikan dari penjabaran di atas yaitu mengoptimalkan dampak positif hubungan romantis atlet terhadap performa dan kesehatan mental si atlet untuk meningkatkan dampak positif dan hubungan romantis atlet terhadap performa dan kesehatan mental. Perlu dilakukan beberapa langkah yang sistematik dan terintegrasi dengan program olahraga. A. Langkah pertama, integrasi pelatihan mental dan program latihan atlet. Meningkatkan performa atlet tidak hanya melalui pelatihan fisik, tetapi juga melalui pelatihan mental. Oleh karena itu, integrasi pelatihan mental menjadi bagian integral dari program latihan atlet sangat penting. Tujuan dari pelatihan mental ini adalah untuk membantu atlet mengelola stres dan emosi yang muncul akibat hubungan romantis. Beberapa strategi yang dapat dilakukan adalah: yang pertama, sesi konseling. Menyediakan akses ke profesional konseling untuk membantu atlet mengelola stres dan emosi yang muncul akibat hubungan. Profesional konseling dapat membantu atlet mengidentifikasi gejala depresi, anxiety, dan konflik internal yang terkait dengan hubungan romantis. Yang kedua yaitu teknik pengelolaan emosi. Mengajarkan teknik pengelolaan emosi seperti meditasi, yoga, dan relaksasi otot. Teknik-teknik ini dapat membantu atlet tetap tenang dan fokus meskipun menghadapi situasi yang kompleks. Yang ketiga yaitu
komunikasi efektif. Membuat workshop komunikasi efektif sebagai bagian dari pelatihan mental. Komunikasi efektif dapat membantu atlet menyampaikan permasalahan dan kebutuhan mereka dengan lebih baik, sehingga dapat menghindari konflik dan meningkatkan kerjasama dalam tim. Baik, sekarang kita masuk ke bagian B, yaitu langkah kedua, mendukung lingkungan yang mendukung. Ciptakan lingkungan yang mendukung di dalam tim olahraga sangat penting untuk meningkatkan motivasi dan kinerja atlet. Dengan demikian, tim dan pelatih harus mendorong dukungan antara atlet, termasuk dukungan dari dukungan pasangan. Langkah yang dapat dilakukan meliputi: yang pertama, budaya organisasional. Membentuk budaya organisasional yang mendukung dan inklusif. Budaya ini harus memfasilitasi interaksi sosial yang positif di antara anggota tim, termasuk diskusi yang tentang isu-isu personal seperti hubungan romantis. Yang kedua yaitu program pendukung. Menyediakan program pendukung yang melibatkan pasangan atlet. Program-program ini dapat berupa acara-acara sosial, seminar, atau workshop yang membahas topik-topik relevan seperti manajemen stres, komunikasi efektif, dan kesehatan mental. Yang ketiga yaitu sistem pembiaran laporan. Membuat sistem pembiaran laporan yang aman dan anonim agar atlet dapat melapor kasus-kasus yang terkait dengan stres atau konflik dalam hubungan tanpa takut tindak balik. Kita masuk ke langkah-langkah yang ketiga yaitu langkah ketiga, edukasi tentang hubungan sehat. Edukasi tentang hubungan sehat merupakan aspek penting dalam meningkatkan kesehatan mental dan preventif terjadi konflik dalam hubungan. Oleh karena itu, edukasi ini harus disampaikan secara rutin kepada semua atlet sebagai strategi yang dapat digunakan, meliputi: yang pertama, workshop hubungan sehat. Memberikan workshop tentang hubungan sehat yang melibatkan ahli psikologi dan profesional lainnya. Workshop ini dapat membantu atlet mengidentifikasi gejala-gejala hubungan yang tidak sehat dan memberikan strategi untuk memperbaiki atau mengakhiri hubungan yang berpotensi merugikan atlet itu sendiri. Yang kedua yaitu diskusi kelompok. Mengorganisir diskusi kelompok reguler yang membahas tema-tema terkait hubungan romantis seperti cinta versus persahabatan, komunikasi dalam hubungan, dan cara menghadapi konflik dalam hubungan. Yang ketiga yaitu akses sumber daya. Menyediakan akses sumber daya tambahan seperti aplikasi mobile, blog online, atau layanan hotline yang dapat digunakan oleh atlet ketika mereka sedang menghadapi situasi-situasi yang sulit dalam hubungan mereka. Dengan integrasi pelatihan mental, mendukung langkah yang mendukung, dan memberikan edukasi tentang hubungan sehat, maka dampak positif dari hubungan romantis atlet terhadap performa dan kesehatan mental dapat maksimal. Perubahan ini tidak hanya akan menciptakan prestasi individu atlet, namun juga meningkatkan dinamika tim secara keseluruhan. Baik, demikian dari penjelasan saya. Terima kasih. Baiklah teman-teman sekalian, akhirnya kita sampai di akhir video, di mana kami sudah menjabarkan tentang permasalahan kami di awal video hingga di pertengahan video kami menampilkan berbagai narasumber yang kami tanyakan tentang permasalahan kami, dan akhirnya di sini saya akan menjabarkan tentang kesimpulan dari permasalahan kami, yaitu hubungan romantis dapat memberikan dampak signifikan terhadap performa atlet dengan efek bervariasi tergantung pada kualitas hubungan tersebut. Di satu sisi, hubungan yang sehat dan saling mendukung dapat meningkatkan motivasi, percaya diri, dan kesejahteraan mental atlet.
Dukungan emosional dari pasangan dapat membantu atlet mengatasi stres dan menghadapi tantangan dalam kompetisi, sehingga mereka dapat tampil lebih baik di lapangan. Sebaliknya, jika hubungan yang tidak sehat terjalin dalam hubungan mereka, dapat mengganggu fokus dan jadwal latihan bagi si atlet dan dapat menurunkan performanya. Oleh karena itu, penting bagi atlet untuk memahami dinamika hubungan mereka dan bagaimana hal itu mempengaruhi kinerja mereka. Untuk mengoptimalkan dampak positif dari hubungan romantis mereka, maksudnya dampak hubungan romantis antara atlet dan pasangannya, dapat disarankan agar melakukan program pelatihan mencakup elemen pelatihan mental dan hubungan emosional. Pelatih dan manajer tim perlu menciptakan lingkungan yang mendukung di mana atlet merasa nyaman, sehingga atlet itu dapat curhat kepada pelatihnya ataupun manajernya. Selain itu, edukasi tentang hubungan sehat harus menjadi bagian integral dari program pengembangan atlet, sehingga mereka dapat mengenali tanda-tanda hubungan yang tidak sehat dan belajar cara mengelola stres dengan lebih baik. Dengan langkah-langkah ini diharapkan atlet dapat mencapai kinerja optimal sambil menjaga kesehatan mental dan emosional mereka. Sekian kesimpulan dari permasalahan-permasalahan yang kami bawakan.